Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Ibarat tantasi mereka, urayan tasi gelangan. Ibimi persini mekan, Halo, selamat hari Minggu semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama juga bernyanyi. Mari kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Semua ikut, mama, bapak, dan kakak, abang, serta yang ada di sekitar kita ajak untuk bergabung, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6 dan kitab Lukas pasal 3 ayat 21-22. Ya, sekarang pendeta akan membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6. Ayo, mari semua ambil Alkitabnya, kita bersama-sama membaca Alkitab. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Dan Alkitab yang kedua, mari kita buka bersama Lukas pasal 3 ayat 21 sampai ayat 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Halo, Tuhan berkati kita semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun mungkin sekarang sedikit capek karena persiapan untuk mengikuti ujian semester.
Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hasil yang baik, dan anak-anak sekolah minggu juga semua belajar sungguh-sungguh, karena doa juga harus disertai dengan perbuatan. Doa disertai juga dengan belajar yang sungguh-sungguh. Hari ini kita belajar tentang Trinitas. Ya, sering orang bilang orang Kristen Allahnya 3. Oleh karena itu orang Kristen banyak kali Allahnya. Ini anak-anak kami semua harus tahu, ya, Tritunggal itu 3 di dalam keesaan, Esa di dalam ketritunggalan. Tritunggal, ya, Tritunggal di dalam keesaan, Esa di dalam ketritunggalan. Jadi ini tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Memang kalau kita membicarakan tentang Allah, pasti kita terbatas karena kita membicarakan pencipta, sementara kita adalah yang dicipta. Tentu jauh lebih hebat pencipta daripada yang diciptakan. Oleh karena itu sangatlah terbatas kita mampu membahas tentang Allah. Tetapi untuk memudahkan pengertian kita tentang Tritunggal itu, ini dijelaskan dalam pembacaan kita tadi, bahwa ketiga-tiganya itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi 3 pribadi ilahi itu ada secara bersama-sama, ada secara serentak, dan tidak berdiri sendiri, dan tidak susul-menyusul, tetapi dia tidak terpisah oleh rentang waktu. Karena ada juga orang yang bilang seperti ini, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di situ dia adalah Allah, zaman Allah Bapa. Ya, waktu Yesus Kristus menyelamatkan dunia sampai dia mati di kayu salib dan bangkit serta naik ke sorga, itu adalah zaman Yesus Kristus. Kemudian setelah Yesus Kristus naik ke sorga, turun Roh Kudus, sehingga itu disebut dengan zaman Roh Kudus. Padahal bukan ada batasan waktu, ya. Ini tadi kan ada dibuat waktunya, ya. Waktu mencipta Allah Bapa, waktu menyelamatkan dunia Yesus Kristus, setelah Yesus Kristus naik ke sorga, baru zaman yang ketiga adalah Roh Kudus. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dalam peristiwa penciptaan, Tuhan Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Ya, Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Jadi di situ juga Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus satu adanya. Ya, begitu juga pada waktu peristiwa zaman Nuh, ketika Allah mengatakan, marilah kita kacaukan bahasa manusia. Jadi anak-anakku yang dikasihi, antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu merupakan satu kesatuan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dan dia tidak terpikirkan oleh manusia. Mungkin kita juga nggak mampu memikirkan siapa bapak kita, siapa mama kita. Mungkin mama kita sama bapak kita juga nggak bisa memikirkan kita karena ada keterbatasan mereka. Tetapi kalau orang tua saja kita tidak mampu memikirkannya secara sempurna apa yang dia pikirkan, apalagi kita memikirkan Tuhan Allah Bapa kita. Jadi untuk memahami bagaimana Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu dapat kita pahami, harus kita banyak membaca Alkitab. Dan kita mengimaninya, karena kadang-kadang sangat sulit membahasakannya dalam bahasa kita. Karena kita membahas tentang Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan manusia, dan juga mempersiapkan tempat di sorga, dan juga tetap menyertai manusia sepanjang masa.
Kadang kita pikir ya, Tuhan Yesus kan sudah di sorga. Kalau dia di sorga, dunia ini siapa yang jaga? Tetap dia. Karena dia adalah Raja sorga dan Raja dunia. Dia penguasa di sorga dan juga penguasa di dunia. Dan jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Tritunggal ya atau Trinitas, ini harus kita percayai dan kita imani bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita di dalam iman untuk memahaminya. Ya, karena Allah Bapa, saya ulang lagi, Yesus Kristus dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang erat yang tidak terpisahkan oleh apapun. Kalau manusia masih bisa terpisahkan antara Bapa, Mama dan anak, ini masih terpisah. Karena apa? Bapak kita pun mungkin ada yang dia dilakukan mama, dia tidak tahu. Ada mama melakukan sesuatu, bapak tidak tahu. Terus ini kan kita anak-anaknya kan dilahirkannya ya, dibesarkannya, dikasihnya makan, diberinya biaya untuk sekolah. Tapi ada juga yang mereka tidak tahu tentang kita, ya. Tapi kalau antara Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka saling mengetahui dan tidak ada rahasia di antara Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus karena mereka merupakan satu kesatuan yang kuat. Tadi disebutkan dalam kitab 1 Korintus ya, ada rupa-rupa karunia. Ya, kita semua ini talenta yang Tuhan diberikan kepada kita semua berbeda. Tetapi kita berbeda-beda dalam karunia yang diberikan Tuhan. Itu semuanya berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan rupa-rupa pelayanan ini yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Dan juga ada berbagai tanda-tanda perbuatan ajaib. Itu juga semua adalah satu karena berasal dari Tuhan Allah. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita katakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, itu mengatakan bahwa kita percaya kepada Tritunggal di dalam keesaan. Dan keesaan di dalam Tritunggal. Nah, ini harus kita pelajari bersama-sama dan kita selalu mohon hikmat kepada Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu tetap mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tetap Alfa dan Omega dan dia tidak dapat dipisahkan oleh waktu dan dia tidak terikat oleh waktu karena dialah pemilik waktu yang kita miliki. Masa lalu kita, Tuhan tetap bersama kita. Masa sekarang juga, dia tetap menyertai kita. Di masa yang akan datang juga, dia tetap menuntun kita. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi semua harus percaya anakku ya, bahwa Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita dan selalu kita rajin membaca Alkitab serta berdoa supaya kita mengerti pekerjaan Tuhan di dalam ketritunggalannya, juga di dalam keesaannya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh waktu dan oleh apapun. Walaupun Tuhan berada dalam kerajaan sorga, tetapi Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan adalah pencipta, kami adalah yang diciptakan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti tentang kekuasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena anak-anak kami juga masih dalam keadaan sehat. Mohon kiranya Engkau berkati supaya semua selalu di dalam keadaan sehat. Supaya mereka juga saling mengasihi antara kakak, abang, dan adik. Begitu juga sebaliknya adik kepada kakak dan abang. Anak-anak kami menghormati orang tua juga tidak membangkitkan amarah bagi anak-anaknya. Berkatilah semua orang tua anak-anak kami, supaya punya rezeki yang banyak, supaya bisa bayar uang sekolah, semua keperluan-keperluan anak kami. Berikan kesehatan buat orang tua, supaya dia juga sabar mendidik anak-anak, takut akan Tuhan. Dan anak-anak kami juga selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semua anak-anak kami sedang mengikuti ujian semester. Tuhan berkati supaya mereka berhasil, dan mereka juga dapat belajar sungguh-sungguh, dan mereka mendapatkan hasil yang baik. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umurnya, tambahkan sukacitanya, dan Tuhan tambahkan hikmatnya. Anak-anak kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Anak-anak kami yang sedang bersukacita, kiranya Tuhan selalu menyertai. Anak-anak kami yang berduka cita, Tuhan selalu hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Indonesia, supaya mereka selalu takut akan Tuhan, supaya sejahtera Indonesia. Kami juga berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, penatua, diaken, dan emeritus, juga guru-guru sekolah minggu, seksi yang membidangi pelayanan-pelayanan di gereja. Mohon semua Tuhan berkati. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati seluruh dunia, khususnya Indonesia, supaya virus corona ini juga dapat segera berlalu dari muka bumi ini, supaya kami dapat bersatu kembali untuk melakukan aktivitas kami dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan pertemanan, juga dalam hubungan kami di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertai kami selalu supaya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga kami rajin bernyanyi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Salah dan dosa yang telah kami lakukan melalui ucapan kami, dan juga melalui tingkah laku kami, mohon kiranya Tuhan ampunkan, supaya tidak terhalang berkat yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Kita bertemu kembali minggu depan, dan semua harus selalu tetap semangat, rajin berdoa,
rajin baca Alkitab, dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Tuhan memberkati kita semua.